Eskalasi perang antara Israel dan Houthi Yaman memanas. Seusai kedua kubu saling balas-membalas serangan melintasi perbatasan. Beralih ke belahan bumi lain, ada Rusia Ukraina yang juga tengah bersitegang dengan titik terang yang sepertinya masih sangat jauh dari harapan. Lalu apa persamaan dari kedua konflik ini? Tak lain dan tak bukan adalah keterlibatan AS di dalamnya. Sebagai sekutu Israel maupun Ukraina, AS praktis akan menjadi musuh dari musuh sekutunya. Dan dengan cara inilah konflik Houthi dan AS bermula di Laut Merah. Sejalan dengan itu, lawan-lawan dari sekutu AS bisa saja bersatu untuk menghadapi musuh bersama, sebagaimana yang terjadi pada Rusia dan Houthi saat ini. Intelijen AS, Rusia persenjatai Houthi. Pernyataan mengejutkan datang dari badan-badan intelijen AS dengan bocoran informasi kerjasama Houthi dan Rusia yang dilaporkan. Informasi intelijen yang dikutip dari pejabat AS itu menyebut badan-badan intelijen AS memperingatkan bahwa Rusia mempersenjatai militan Houthi di Yaman dengan rudal anti kapal canggih. Wall Street Journal juga mengungkit surat rahasia itu merupakan pemantik dari informasi intelijen. Dalam artian, desas-desus muncul ketika Komando Pusat AS Eric Kurilla mengirim surat rahasia kepada Menteri Pertahanan Lloyd Austin terkait kegagalan AS menghadapi Houthi di Laut Merah sehingga diperlukan pendekatan yang lebih luas. Kurilla juga menyerukan potensi tindakan militer yang lebih kuat dan pendekatan seluruh pemerintah yang menurutnya akan meningkatkan tekanan diplomatik dan ekonomi terhadap Houthi. Adapun menurut surat kabar tersebut, Washington bekerja di belakang layar untuk menghentikan transfer senjata yang dimaksud, di mana Gedung Putih melakukan upaya diplomatik melalui negara ketiga untuk menghalangi Rusia melakukan transfer senjata. Middle East Eye melaporkan pada bulan Juni bahwa Arab Saudi telah membujuk Rusia untuk tidak menyediakan rudal jelajah anti kapal kepada Houthi. Namun, Badan Intelijen AS menilai bahwa Moskow memperbarui upayanya untuk mempersenjatai kelompok Houthi karena alasan tertentu yang akan diurai dalam poin selanjutnya. Mengapa Rusia mempersenjatai Houthi? Mengapa Rusia memperbarui upaya untuk menyediakan senjata bagi Houthi? Masih menurut Wall Street Journal, hal tersebut merupakan pembalasan atas dukungan pemerintahan Biden terhadap serangan Ukraina di Rusia dengan senjata AS. Sebagaimana diketahui, Gedung Putih telah menyetujui penggunaan senjata buatan AS oleh Kiev untuk menyerang sasaran di wilayah Rusia. Sejalan dengan itu, para pejabat AS telah melihat indikasi baru-baru ini, terutama karena Putin mengungkit kebijakan Gedung Putih terhadap Ukraina yang menurutnya dapat mendorong Moskow untuk mempersenjatai musuh AS. Responsnya bisa tidak simetris dan kami akan memikirkannya, kata Putin kepada wartawan di Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg. Kendati demikian, sifat intelijen yang dirilis pada 19 Juli itu disebut masih belum jelas. Apalagi dua pejabat AS yang tak disebutkan namanya menyebut Rusia belum pasti mengirimkan rudal apapun ke Houthi, meski perwakilan pemberontak Yaman terlihat di Moskow belum lama ini. Para pejabat juga mengatakan bahwa transfer senjata dari Rusia ke Yaman dapat memanfaatkan jalur penyelundupan Iran. Spesifikasi rudal anti kapal P-800. Sebulan setelah Putin menyebut dorongan terkait Moskow untuk mempersenjatai musuh AS, Washington langsung ketar-ketir. Terlebih analis regional yang dikutip media internasional menyebut kerjasama yang lebih erat antara Rusia dan Iran juga melibatkan kelompok bersenjata Houthi yang didukung Iran di Yaman. Defense Security Asia melaporkan kekhawatiran para pejabat senior AS, di mana mereka mengaku bahwa tanda-tanda pemberian rudal jelajah anti kapal P-800 itu sudah terlihat jelas. Washington sekalian mengisyaratkan fakta ini sebagai tanda bahaya, mengingat pengiriman rudal jelajah anti kapal buatan Rusia dapat menimbulkan ancaman yang lebih serius terhadap kapal-kapal komersial yang berlayar di Laut Merah. Selain kapal komersial, kapal perang barat,
termasuk kapal induk AS, juga akan terancam oleh rudal baru Houthi itu. Lalu apa yang membuatnya tampak serius? Itu karena spesifikasinya yang luar biasa. Mengutip Missile Threat, senjata seberat 3 ton ini memiliki jangkauan 300 km pada lintasan default dan jangkauan 120 km pada lintasan ketinggian rendah. Setelah dipercepat oleh pendorong roket, rudal bergerak sendiri dengan motor ramjet bertenaga minyak tanah. Dengan kecepatan supersoniknya itulah rudal memiliki peluang besar untuk menghindari sistem pertahanan angkatan laut, bahkan mengalahkan tindakan pencegahan elektronik. Untuk kalian ketahui, rudal jelajah anti kapal P-800 dipandu oleh satelit dan dapat diluncurkan dari laut maupun darat. Media Rusia klaim Houthi punya rudal. Kedekatan Rusia dan Houthi sudah mulai tercium sejak beberapa bulan lalu. Tepatnya Maret lalu, media pemerintah Rusia melaporkan kepemilikan rudal hipersonik baru, di mana klaim tersebut disampaikan sendiri oleh kelompok Houthi di Yaman. Seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada RIA Novosti bahwa Houthi memiliki rudal hipersonik untuk menargetkan kapal-kapal AS di Laut Merah. Sayangnya klaim itu masih belum valid karena tidak ada bukti yang diberikan setelahnya. Kendati demikian, keberadaan rudal di gudang senjata Houthi praktis menjadi ancaman serius sebab berpotensi meningkatkan pertempuran yang sedang berlangsung terhadap kapal-kapal di Laut Merah dan perairan sekitarnya. Berdasarkan keterangan yang dimuat CBS News, informasi terkait hadir ketika Moskow mempertahankan kebijakan luar negerinya yang agresif melawan Barat di tengah perang sengitnya terhadap Ukraina. Sejalan dengan itu, kelompok Houthi telah memberi isyarat selama berminggu-minggu tentang kejutan. Dalam hal ini, sebuah serangan yang direncanakan dalam pertempuran di laut untuk melawan Amerika Serikat dan sekutunya. Apalagi Houthi sejauh ini mampu menjatuhkan rudal atau drone pembawa bom yang menjadi ancaman terhadap kapal perang mereka di perairan Timur Tengah. Iran masih jadi pemasok utama. Pemahaman tentang sumber dan pasokan senjata Houthi tidak hanya memungkinkan pemantauan konflik, tetapi juga membantu memahami dinamika geopolitik yang melibatkan berbagai pihak. Bagaimanapun, Iran masih menjadi pemasok yang paling bertanggung jawab terhadap sebagian besar amunisi Houthi. Pada serangan ke Tel Aviv Jumat lalu misalnya, oleh Angkatan Pertahanan Israel, drone yang digunakan diidentifikasi sebagai buatan Iran. Pihak internasional dan intelijen regional pada dasarnya sepakat untuk menyebut Iran sebagai salah satu penyedia utama senjata dan dukungan finansial. Hanya saja, Iran secara terbuka membantah klaim ini. Sindo News merilis dari mana saja asal senjata yang dimiliki Houthi dan menempatkan Iran di daftar teratas. Adapun Rusia menempati urutan kedua dalam daftar. Dalam keterangan tersebut disebutkan, rudal balistik Qiyam-1 adalah salah satu senjata yang diduga dipasok Iran. Senjata ini merupakan rudal balistik taktis yang telah digunakan Houthi dalam konflik di Yaman dengan jangkauan cukup jauh dan dianggap sebagai ancaman serius terhadap musuh-musuh Houthi di kawasan. Senjata lainnya berupa rudal darat ke udara Qader yang dapat digunakan untuk menghadapi ancaman udara seperti pesawat tempur dan drone. Iran juga memasok drone Qasef-1 dan Qasef-2K. Daftar tersebut bahkan belum termasuk senjata ringan, amunisi, dan peralatan infanteri berupa senjata api dan peralatan pendukung lainnya. Kemungkinan Rusia memasok senjata ke Houthi bukanlah sesuatu yang mustahil. Nah, menarik untuk menantikan seberapa kuat serangan yang mampu diberikan Houthi ke Israel.